tetap semangat dari Purwakarta. Masya Allah masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Nggak usah adu nasib. Setiap rumah tangga punya ujiannya sendiri. Nah sekarang kita lanjut nih ya. Kadang suami istri aja saling adu nasib. Nah kalau misalnya bicara masalah tentang suami istri bagaimana menanamkan pada diri ini bahwa sebenarnya nggak ada juga ya yang namanya rumah tangga yang bebas dari ujian. Apalagi memandang pasangan itu bukan malaikat. Malaikat yang namanya pasangan itu pasti punya kekurangan. Nggak mungkin selalu kelebihan. Nah bagaimana caranya kita bisa ya memahami. Setiap pasangan kita itu pasti punya kekurangan dan melakukan kesalahan. Mohon izin penjelasannya Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin guru-guruku Habib Usman, Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan istri-istri yang memandang, istri-istri yang hadir di sini maupun pasangan ya, suami yang menyaksikan bisa selalu melihat sisi positif dari pasangan kita. Kita tuh suka mendengar sebuah ungkapan bahwa pandanglah pasangan kita layaknya sebuah bangunan yang mungkin tertutup dari pintu yang sebelah sini tapi mungkin terbuka yang di sebelah sana. Kalau memang kita hanya fokus kepada kekurangannya saja pasti setiap hari gak akan ada ketenangan, gak akan ada rasa syukur dalam hati kita. Khawatirnya kalau kita gak punya rasa syukur, man u'tiya nikmatan walam yashkur suliba walam yashur. Kalau kita dikasih nikmat, punya pasangan, meskipun punya kekurangan, kita nggak bersyukur, kita lupa bersyukur, maka suliba walam yashur, khawatirnya dicabut nikmat tanpa Allah. Dicabut nikmat oleh Allah tanpa kita sadari. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, pertama bersyukurlah kita punya pasangan. Kita punya teman hidup yang akan menua bersama. Kemudian yang kedua, fokuslah kepada kelebihan-kelebihannya. Jangan memandang, jangan selalu melihat kekurangannya. Kadang-kadang kalau misalkan ada yang salah pada pasangan kita, terus kita hanya mengingat kesalahannya aja. Ingat juga bahwa ketika memandang pasangan ada kesalahan, bukankah kita juga pernah melakukan sebuah kesalahan? Kalau kita melihat pasangan ada kekurangan, bukankah kita pun juga tidak sempurna? Jadi jamaah sekalian, fokus kepada kelebihan, insya Allah kita akan mudah bersyukur. Pernikahan itu memang banyak banget ujiannya. Di antara ujian terbesar yang tadi sudah kita bahas di segmen berikutnya. Tapi ini kadang-kadang banyak nih. Hal ini terkadang bahkan dibahas dan bahkan menjadi ujian yang paling berat. Apa? Melihat kekurangan. Melihat kekurangan pasangan. Dan ketika usia pernikahan semakin meningkat, biasanya ujiannya pun juga semakin banyak, kekurangan pada pasangan semakin banyak. Nah, disinilah ujian kita. Jamaah sekalian, sekali lagi pernikahan adalah ibadah yang panjang. Ya, orang kalau memang sudah menjalankan pernikahan, maka faqadistakmala nisfaddin, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Jadi jagalah. Pertahankanlah rumah tangga kita. Ujian, jadikanlah itu ladang pahala kita. Bagaimana ketika kita menjalaninya? Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Allah tidak akan pernah mengabaikan dan menyia-nyiakan hambanya yang bersabar. Pasti Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan balasan dari setiap kesabaran yang kita jalankan, khususnya dalam ibadah. Ibadah terpanjang yaitu pernikahan. Pertama, ujian mungkin dari pasangan. Kedua, mungkin ujian dari prasangka kita. Nih, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Hati itu kadang-kadang tuh kayak ngelihat pasangan tuh kurang aja, itu ujian dari Allah. Betul. Dan jadikanlah itu cepat-cepat kita mohon ampun, cepat-cepat kita beristighfar, kembali fokus kepada kelebihan. Insya Allah gampang kita bersyukur, terhindar dari berbagai macam ujian-ujian rumah tangga. Masya Allah, makasih banyak Ustazah Nada. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Jadi nggak boleh ya. Kita itu ngiri sama pasangan orang. Oh enak tuh, ya suaminya pintar nyari duit. Dia nggak tahu suami yang itu kawin lagi. Mau kawin lagi bu suaminya? Enggak, jangan ya, nauzubillah min dzalik. Oke, kita lanjut lagi waktu kita memberikan kesempatan jamaah buat curhat. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Mohon izin Ustadz Syam, Habib Usman boleh maju ke depan. Kita baca sekarang curhatan dari sosial media ya. Kita coba baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Ya, apakah sah jika laki-laki mengucapkan talak langsung 3 kali dalam sekali ucap? Misalnya gini ucapnya, saya talak kamu 3 kali.
tapi dia tidak langsung mengucapkan talak itu ke istrinya, tapi melalui tulisan karena disuruh selingkuhannya. Pertanyaannya, apakah talaknya dihitung 1 kali atau langsung 3 kali? Karena saya pernah dengar antara talak 1, 2, dan 3 itu harus ada jeda waktu untuk berpikir. Terima kasih sebelumnya, semoga sempat dibahas di Islam itu Indah. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam dulu silakan dijawab. Ada 2 permasalahan di sini, talak tidak langsung dan talak 1, 2, 3. Talak tidak langsung karena tidak diucapkan secara langsung melalui teks, maka perlu ada pembuktian atau perlu ada yang namanya klarifikasi, tabayun. Karena itu tadi sudah tahu alasannya, disuruh, dipaksa atau apapun itu bahasanya. Sehingga ini termasuk di antara talak kinayah, talak tidak langsung. Maka ketika dapat teks tersebut, saya talak 3 engkau. Lalu ternyata setelah ditabayunkan ini adalah paksaan, maka 2 yang bisa dia pastikan di situ. Apakah dia benar-benar niat talak dan apakah talaknya ini talak 1. Karena talak 3 itu bisa langsung. Talak 3 itu kalau dia mengatakan saya talak 3 langsung engkau, maka jatuh talak 3. Maka 2 yang perlu diklarifikasi oleh yang curhat tadi ini, apakah dia benar-benar niat talak ataukah yang kedua, apakah benar-benar talaknya langsung 3. Jadi dua-duanya mesti dia tanyakan langsung karena dia sudah tahu alasannya. Ini bukan talak secara lisan tapi melalui tulisan yang mana tulisan itu bisa dimanipulasi. Apalagi sekarang ada AI, tulisan itu bisa dimanipulasi tanpa niat bisa. Betul. Bisa juga dengan paksaan, Betul. bisa juga karena dihack, maka mesti dia tanyakan kembali. Iya, bisa jadi dihack tadi. Handphone lagi nganggur terus dikerjain sama temennya atau bagaimana kita nggak tahu juga. Ditambahkan Habib Usman silakan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, bercandanya aja itu menjadikan sebuah hukum dan terjadi. Nikah secara main-main bapaknya benar, ada calonnya, ya kan? Nikahkan terhadap anaknya itu terjadi. Talak yang bermain-main itu tetap terjadi. Talak yang dikatakan talak kias, yang saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu, jangan kembali lagi kemari. Ketika ada kalimat jangan kembali lagi kemari, maka jatuhlah talaknya. Atau kalau misalnya dia bilang saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, nanti besok pagi saya jemput. Oh nggak jadi talak itu. Itu nggak jadi talak. Nah, apakah sekarang di sini ditanyakan talak 3 itu bisa langsung terjadi? Talak 3 itu bisa langsung terjadi, bisa tidak langsung terjadi. Tetapi ulama sepakat bahwasanya apa? Talak itu harus dengan jeda, dengan tahapan. Ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Oleh karena itu ketika terjadinya talak 1 atau talak 2, maka dia bisa rujuk kembali. Tetapi ketika dia talak 3, maka mutlak tidak akan bisa kembali lagi sebelum apa? Sebelum dia nikah lagi dengan orang lain. Ketika dia nikah lagi sama orang lain, baru bolehlah dia menikah kembali. Jadi sama-sama saling menikah dulu. Oleh karena itu, di sini adalah prinsip yang kita harus pahami. Janganlah kalian bermain dengan talak. Janganlah kalian bermain dengan emosional kalian. Karena emosional yang berlebihan, jawalul akli, hilangnya akal, maka tidak jatuh talak. Orang mabuk, dia menjatuhkan talak, dia tidak sah talaknya. Tunggu sampai dia sadar. Dalam keadaan paksaan, tidak jatuh talaknya. Sampai dia tidak dibawa tekanan. Kan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya. Jadi dirinya ditanya lagi, kamu niat mau talak atau tidak? Kamu dalam keadaan mabuk atau tidak? Kamu dalam keadaan sadar atau tidak? Oleh karena itu, sekali lagi janganlah bermain dengan talak, tapi bermainlah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah, nikah itu berkah dan carilah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi intinya adalah buat Mbak yang curhat tadi, ketemu lagi sama suaminya, ditabayunkan lagi apakah benar talaknya dijatuhkan sama suami langsung talak 3. Jadi gitu ya intinya ya. Kurang lebih seperti itu untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar jatuhnya talak. Oke, Ustaz Zananda boleh maju ke depan waktu kita mendengarkan doa dari guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam, Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Ya Allah ya Rahman, wahai Allah yang maha pengasih, kasihanilah rumah tangga kami ya Allah. Amin. Wahai Allah yang maha cinta, penuhi cinta dalam rumah tangga kami ya Allah. Amin. Bantu rumah tangga kami menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah. Amin. Bantu kami bersama di dunia dan terus bersama hingga di syurgamu ya Allah. Amin. Bersama Sayyiduna Muhammadin sallallahu
alaihi wasallam. Anugerahilah rumah tangga kami dengan keturunan yang saleh dan salihah, yang menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Begitu pula untuk seluruh jamaah Islam itu indah. Yang belum ketemu jodohnya, pertemukan jodoh yang saleh-salihah ya Allah. Yang belum punya keturunan, karuniakan keturunan yang saleh dan salihah ya Allah. Mudahkan rizki kami ya Allah dengan yang halal, sehingga kami tidak perlu mencari yang haram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, demikianlah perjumpaan kita hari, semoga bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamun